Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Faratullah Najara, CPNS dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis salah satu berita atau artikel yang berjudul "Kasus Manipulasi Kehadiran ASN Terus Berulang, Pemerintah Didesak Evaluasi Sistem". Jadi, berulang, kata itu adalah yang paling tepat menggambarkan kasus manipulasi absen oleh aparatur sipil negara. Bahkan di era sistem digital dan smart ASN, mulai dari pejabat eselon hingga staf biasa, kecurangan pasensi seolah menjadi epidemi yang tak terhentikan, merusak wajah birokrasi dan mengkhianati kepercayaan publik. Jadi pertanyaannya, kenapa sistem ini masih terus bisa dibobol dan apa dampaknya pada masa depan pelayanan publik di Indonesia? Jadi untuk menganalisis masalah ini, kita harus melihat 3 pilar penyebab utama. Yang pertama adalah erosi integritas individu. Teknologi hanyalah alat. Inti dari masalah ini adalah hilangnya nilai dasar ASN berakhlak. Sebagai oknum ASN, memandang absensi hanya sebagai formalitas untuk mencairkan TPP atau pencairan kinerja. Mereka merasa berhak mendapatkan gaji penuh tanpa memenuhi kewajiban kehadiran dan produktivitas. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan uang rakyat. Penyebab kedua adalah kelemahan sistem dan teknologi. Ini adalah ironi dari smart ASN. Ketika pemerintah berinvestasi dalam sistem digital berbasis biometrik dan GPS, para oknum dengan mudah mengakali sistem tersebut menggunakan aplikasi pihak ketiga, seperti salah satunya yaitu fake GPS, atau bahkan manipulasi foto wajah. Hal ini membuktikan bahwa implementasi smart governance masih didukung oleh teknologi yang rentan dan mudah ditembus, sehingga menciptakan celah besar bagi kecurangan. Penyebab ketiga adalah kelonggaran manajerial dan sanksi. Seringkali kasus kecurangan melibatkan pimpinan unit kerja, manajemen ASN yang lemah dalam pengawasan penciptaan bad practice, apalagi jika sanksi disiplin tidak diterapkan secara tegas dan konsisten sesuai peraturan pemerintah. Ketika hukuman hanya berupa teguran ringan atau penundaan TPP yang singkat, sanksi tersebut tidak menciptakan efek jera. Kasus manipulasi ini secara fundamental merusak 2 kerangka besar yang sedang dibangun pemerintah, yaitu manajemen ASN dan smart governance. Pertama, hancurnya sistem merit. Sistem merit yang bertujuan untuk menempatkan pegawai berdasarkan kualifikasi dan tingkat kinerja, namun jika kinerja dasar berupa kehadiran saja dimanipulasi, maka pengukuran kinerja, promosi, dan talent manajemen menjadi tidak valid. Kualitas birokrasi pun akan merosot karena yang tidak disiplin justru diuntungkan. Kedua, gagalnya smart governance. Smart governance membutuhkan data yang akurat dan terpercaya. Absensi yang dimanipulasi menghasilkan data fiktif mengenai produktivitas dan kehadiran. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengambil kebijakan berbasis data jika data dasarnya saja adalah kebohongan? Lalu apa sih dampak langsung yang kita rasakan sebagai masyarakat dan negara? Yang pertama, dampak finansial negara. Setiap kasus manipulasi absensi adalah bentuk kerugian uang negara. TPP dan gaji yang dibayarkan tanpa imbal balik kerja yang setara. Hal ini mencederai rasa keadilan publik dan menghambat alokasi anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk program pembangunan yang lebih mendesak. Lalu yang kedua adalah kepercayaan publik. Ketika kasus manipulasi ini dilakukan secara masif, maka akan terjadi kehilangan harapan terhadap profesionalisme ASN. Citra buruk ini akan menjadi tembok tebal yang menghalangi setiap upaya reformasi birokrasi, karena masyarakat akan selalu skeptis. Jadi, manipulasi absensi adalah alarm keras bagi pemerintah. Solusinya tidak hanya terletak pada pengadaan aplikasi yang lebih canggih, tapi pada penegakan 3 pilar. Yang pertama, penguatan integritas dan moralitas ASN melalui pembinaan karakter yang berkelanjutan. Kedua, evaluasi dan perbaikan sistem keamanan IT yang terintegrasi. Dan ketiga, penerapan sanksi yang adil, konsisten, dan tegas bagi setiap pelanggar. Hanya dengan integritas yang kuat dan manajemen yang berani, visi smart governance yang melayani dan akuntabel dapat terwujud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.